Selamat sore Bu Imas, apa kabar sore ini? Selamat sore Pak, alhamdulillah kabar baik hari ini. Oke, hari ini kita mau makasih sebelumnya udah mau ngobrol. Jadi kita santai aja lah, kita santai sambil ngobrol sambil berbagi. Ya baik Ngomong-ngomong, Pak. hari ini Bu Imas mau ngobrolin apa nih? Apa nih yang mau diobrolin hari ini, sore ini? Begini Pak, hari ini saya sedang merasa sangat cemas dan gugup karena khawatir nanti pada saat presentasi tentang kurikulum Merdeka di depan guru sekecamatan, saya tidak bisa optimal gitu Pak. Jadi gugup ini seringkali membuat saya merasa tidak konsentrasi begitu Pak. Ya, ya, saya paham sekali. Kadang-kadang uh, kaget juga kita tiba-tiba kita harus mendapatkan tugas, sementara tugas tersebut uh, yang belum terbiasa atau baru pertama kali kita melaksanakan tugas ini ya. Hmm, ini jadi satu bahan obrolan yang akan sangat-sangat menarik sekali. Gini, selanjutnya saya mau tahu dong, apa sih hasil yang ingin Bu Imas dapatkan dari obrolan kita nih sore ini? Nanti di akhir obrolannya, apakah ada sesuatu yang ingin Bu Imas dapatkan? Saya berharap dari obrolan ini mendapatkan solusi terbaik untuk penampilan saya nanti, Pak. Sehingga saya bisa tampil secara optimal dan menyampaikan materi secara keseluruhan dengan keadaan yang santai dan dengan keadaan yang santai dan fokus terhadap tujuan presentasi saya. Ya, ya Bu. Jadi ingin ada hasil bagaimana Ibu jadi nanti lebih siap ya. Ya. Kemudian gini, kalau seandainya ini ya, seandainya nanti presentasinya Bu Imas ini sebagai narasumber ini hasilnya bagus, kemudian memuaskan berbagai pihak, kira-kira perasaan Bu Imas nih gimana nanti? Tentu perasaan saya akan sangat senang, Pak. Mungkin karena ha, apa sih? Karena mungkin itu adalah bukan akibat ya apa ya? Akibat dari diskusi ini yang saya harapkan itu seperti itu, Pak. Jadi mendapatkan atau saya dapat menampilkan yang terbaik dan saya akan sangat senang dan langkah-langkah yang saya tempuh tentu akan saya kaji kembali sehingga saya bisa tampil minimal dengan penampilan yang sama. Ya, ya berarti akan sangat puas bangga sekali ya ketika Ya, nanti presentasi ini berjalan dengan sangat baik kemudian memuaskan audiens. Nah, betul. tadi kan Bu Imas ngobrol katanya khawatir, cemas karena ini baru pertama kali jadi narasumber. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan atau sumber kekhawatiran Bu Imas ini apa sih sebenarnya sehingga harus khawatir, kita harus cemas? Yang membuat saya khawatir yang pertama adalah saya tidak terbiasa berbicara di depan orang banyak, Pak. Itu yang paling utama dan yang kedua, belakangan ini memang anak saya sedang sakit sehingga saya tidak bisa fokus dalam menyiapkan materi, begitu, Pak. Oh ya berarti ada dua hal ya. Yang Iya, pertama belum terbiasa, iya, yang kedua kebetulan hari ini anaknya sedang sakit. Semoga cepat sembuh itu anaknya Bu ya, kembali amin, biar normal lagi. iya. Kemudian apa tadi kan khawatir dari ada dua hal yang dirasa sebagai sumber kekhawatiran. Pertama tidak terbiasa, kedua kemudian sedang ada sedikit anaknya sedang tidak sehat. Jadi fokusnya agak terganggu. Nah, selanjutnya saya mau tahu juga ini kira-kira apa sih yang Bu Imas anggap sebagai modal, sebagai sesuatu yang spesial dari Bu Imas sehingga bisa dijadikan narasumber dalam kegiatan ini. Jadi punya apa sih saya ini sehingga saya ini harus ditunjuk atau saya bisa jadi narasumber dalam kegiatan workshop pendidikan ini. Uh, Mungkin yang pertama ya saya memang salah satu orang yang memang berani mencoba.
Meskipun apapun nanti hasilnya, tentu saya akan coba. Yang penting hal yang saya coba itu nanti akan bermanfaat untuk saya dan untuk orang lain. Gitu, Pak. Ya, siapa orang yang berani ambil resiko, orang Ya, yang betul. berani mencoba, Bu, ya. Ya, Apapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha. ya betul. Ya, gini, selanjutnya dampak. Ini saya mau tanya, mau tahu juga. Kira-kira tadi kan khawatir, tidak percaya diri, gugup. Dampaknya seandainya hal ini terjadi pada saat presentasi, apa sih dampak terhadap hasil presentasi yang Ibu laksanakan ketika Ibu merasa gugup dan cemas? Kira-kira dampak terhadap presentasinya apa sih yang bisa mungkin disampaikan Bu Imas ini? Saya pernah ya Pak melakukan presentasi dengan keadaan seperti ini sebelumnya, dan hal ini tidak boleh terjadi lagi pada diri saya begitu Pak. Jadi dampaknya yang saya rasakan adalah, bagi diri saya menambah tidak rasa percaya menambah menambah kurang percaya diri, itu untuk diri saya. Kemudian untuk peserta saya apa sih, untuk audiens itu mungkin materi tidak bisa diserap secara sempurna karena apa? Karena, saya berbicara di depan orang banyak dan tidak bisa mempersiapkan apa yang akan saya sampaikan, sehingga pemahaman mereka itu tidak apa sih, tidak mendapatkan garis merahnya. Nah, saya menyampaikan hanya berdasarkan misalnya PPT, hanya berdasarkan urutan PPT, sedangkan, PPT itu kan belum jelas, bisa bisa kita gali lagi penjelasan-penjelasannya sehingga bisa, eee, bisa merangkul apa nih keinginan audien, apa yang dipahami, bahasa yang seperti apa yang dipahami audien. Nah begitu, Pak. Jadi, eee dengan rasa khawatir yang berlebihan ini, bisa jadi nanti, materi yang akan saya sampaikan itu tidak tersampaikan. Iya, berarti lumayan ya, nanti dampaknya juga cukup luas Betul, ketika gugup, khawatir, cemas. Pertama, buat kita makin nggak pede, panik. Yang kedua, materi yang disampaikan juga jadi nggak terlalu dipahami nanti sama sama audiens yang iya betul, Pak, jadi peserta dari workshop ini. betul. Oke, eh dari tadi kan ada dua, kalau saya simpulkan nih ada dua kekhawatiran yang jadi sumber kekhawatiran. Yang pertama tidak biasa, yang kedua anak sakit. Iya. Dari dua sumber kekhawatiran ini, kira-kira mana sih yang menurut Bu Imas nih paling jadi kendala dalam persiapan presentasi ini? Yang tadi tidak biasa sama anak sakit ini, mana sih yang kira-kira Bu Imas dirasa ini jadi kendala nih? Ini harus saya atasi nih yang ini. Iya. Yang mana kira-kira Bu? Kalau yang pertama adalah, kalau anak sakit itu bisa, saya apa, bisa saya handle dengan misalnya dengan berbagi tugas dengan suami atau berbagi tugas dengan orang tua. Nah, Ya, itu ya ya. kalau anak, cuman memang kalau pikiran ya meskipun begitu pikiran pasti pasti ada khawatir ke anak. Ya. Namun yang paling penting adalah rasa khawatir karena memang tidak percaya diri itu, Pak. Jadi karena memang tidak terbiasa berbicara di depan orang banyak, itu yang paling utama, yang memicu kekhawatiran saya saat ini, Pak. Oh iya, berarti kalau anak sakit kan bisa dijagain sama Iya betul. neneknya atau Iya, suami ya. iya. Memang kalau tidak terbiasa, kadang-kadang juga saya juga seperti itu. Tiba-tiba saja saya suruh, kita tidak terbiasa bawa mobil, tiba-tiba suruh bawa mobil jalannya jelek, jadi kan gugup, panik, Nah, khawatir juga kita. Oke, dari yang disebutkan tadi bahwa Ibu satu kendala, sumber kendala yang saya tidak terbiasa. Saya ingin ini adalah jadi satu faktor yang bisa saya atasi. Adakah, tadi kan Ibu kata Ibu tidak terbiasa, adakah langkah pertama yang sudah dipikirkan sama Bu Imas nih? Bagaimana sih saya mengatasi ketidakbiasaan saya ini, mengatasi rasa gugup karena saya tidak terbiasa ini? Adakah langkah-langkah yang sudah dipikirkan sebagai langkah awal untuk agar rasa itu bisa hilang gitu loh Bu? ya, Mungkin. yang untuk membiasakan diri berbicara di depan orang lain ya menurut saya
Mungkin langkah pertama adalah saya lebih sering berdiskusi dengan teman-teman, bahkan mungkin dengan keluarga di rumah, dengan suami, dengan orang tua, eee, bahkan mungkin, kolaborasi atau berdiskusi di sekolah, membicarakan tentang keadaan siswa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi saya, bahan dasar belajar bagi saya untuk berbicara di depan, publik gitu, Pak. Jadi, belajar, mengobrol mengobrol, mulai dari mengobrol, kemudian, bisa kita mulai dari kemudian kita harus memahami, apa, materi yang akan disampaikan. Ya, begitu, Pak. Selebihnya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin harus saya ikuti. Iya, sering banyak, berbagi, sharing ya. Kira-kira Baik. siapa sih, ada mungkin orang-orang yang dipikir oleh Bu Imas nih bisa membantu membantu menghilangkan kendala yang tadi. Kira-kira siapa saja orang-orang yang di lingkungan sekolah khususnya atau di lingkungan keluarga yang bisa mungkin mengatasi atau membantu mengatasi persoalan ini? Banyak, Pak, yang bisa membantu saya, teman saya, bapak kepala sekolah, teman saya. Kebetulan mereka mereka sangat, apa, sangat support terhadap seperti kepala sekolah ya, kepala sekolah sangat, mendukung apapun yang dilakukan, apapun yang dilaksanakan oleh guru-gurunya. Sehingga saya bisa membantu sehingga meminta bantuan kepada beliau agar, eee, apa, agar kegiatan yang akan saya laksanakan itu terlaksana dengan baik, minta arahan dari bapak kepala, dari rekan-rekan, begitu, Kak. Iya, eee, kita memang harus sering banyak, sharing dan berbagi dengan rekan-rekan ya, Bu, ya. Itu kan membuka pemahaman kita, pertama kita makin siap, kemudian kita punya ilmu baru juga dari rekan-rekan sejawat kita, khususnya di sekolah, bisa dari kepala sekolah, kan bisa ngobrol santai sambil ngopi juga, kayak Iya, gitu. Pak. Oke, kita nih udah ngobrol banyak sekali tadi. Dari diskusi ini, adakah rencana mungkin yang akan diambil nanti oleh Bu Imas untuk meningkatkan yang tadi nih, kendala utama tadi kan tidak biasa. Iya. Rencananya apa yang bisa Ibu lakukan ke depan? Saya tidak terbiasa ketika saya nanti kemudian harus melaksanakan hal seperti ini lagi. Kira-kira apa rencana Ibu untuk meningkatkan atau memperbaiki hambatan yang mungkin hari ini dihadapi oleh Bu Imas? Rencana saya untuk ke depan, tentu saya akan lebih banyak berdiskusi dengan rekan-rekan teman-teman ya, dengan teman-teman, ya tadi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, berdiskusi dengan teman-teman, bahkan, mengobrol santai dengan keluarga. Kemudian yang kedua, eee, sebenarnya, eee bukan hanya karena saya tidak terbiasa tampil di depan umum, sehingga saya tidak terbiasa juga memahami materi yang akan disampaikan, karena saya tidak pernah, jarang gitu ya, jarang tampil. Sehingga materi-materi yang sehingga saya tidak mendapatkan materi untuk disampaikan kepada orang lain, nah itu ya maksudnya. Sehingga, di sekarang saya harus mulai memahami materi yang akan saya sampaikan, sehingga materi yang akan saya sampaikan itu, harus sudah dipastikan saya sudah memahaminya. Jadi, adapun kalau jika saya merasa gugup dan merasa, tidak percaya diri itu mungkin karena saya sudah, memahami materinya mungkin akan membantu saya dalam mengatasi kegugupan itu, karena saya sudah paham materi. Kemudian yang kedua, saya harus bisa membangun percaya diri dan menggunakan, bisa menggunakan apa, komunikasi dengan bahasa tubuh. Misalnya, jika mengobrol maka kita, misal menatap, wajahnya. Nah itu bisa, membantu saya untuk mengatasi kegugupan atau tersenyum mungkin, tersenyum ketika kita presentasi tersenyum kepada audiens, nah begitu. Kemudian, yang selanjutnya saya akan memperbanyak latihan.
latihan itu bisa di rumah sendiri. Materinya nih sudah ada, maka saya harus latihan, bisa di depan cermin atau mungkin mungkin di rumah bersama anak-anak saya menjadi tutornya, anak-anak menjadi audiennya. Nah, itu juga bisa saya lakukan. Kemudian mempelajari audien nih, siapa nih yang akan hadir? Yang akan hadir ini, wah, yang akan hadir ini, maka bahasa yang akan saya rangkai pada saat saya presentasi pun harus sudah dipikirkan gitu. Jangan sampai saya audiennya, misalnya audiennya guru kepala sekolah, sedangkan bahasa yang saya sampaikan itu bahasa anak misalnya, atau bahasa apa bahasa teman sebaya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun interaksi antara saya dengan audien. Nah, itu juga bisa menurut saya bisa menurunkan kegugupan dan bahkan dengan ada interaksi dari tutor atau dari pempresentasi kepada audien itu bisa membuka pengalaman ya, bisa membuka apa yang tadinya sudah lupa ternyata terbuka lagi. Ya. Jadi dengan demikian itu bisa terjadi chemistry atau bisa terjadi penyerapan materi dengan baik, begitu Pak. Iya, iya. Rencana Ya, saya. siap. Jadi banyak saya kesimpulannya memang sebelum presentasi memang kita butuh persiapan, entah itu terkait materi, mempelajari audiens, kemudian berlatih juga memang ketika kita mau tampil apapun kegiatannya memang persiapan dibutuhkan itu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, ini seru sekali dan ini mungkin yang obrolan pertanyaan saya terakhir karena ini seru sekali kita ngobrol. Sebagai kesimpulan saja ini dari obrolan kita hari ini. Apa kira-kira yang bisa Bu Imas dapatkan dari obrolan kita hari ini nih? Kita ngobrol dari tadi diskusi, kira-kira apa hal baik sih yang udah dapet Bu Imas dari obrolan kita hari ini? Aduh Pak, banyak sekali Pak. Dari obrolan hari ini saya bisa membuka diri gitu ya Pak, membuka diri jika memang ada kesempatan untuk saya berbicara di depan orang banyak gitu ya, dimanapun ya. Mungkin nanti saya akan menerimanya dengan kesiapan, dengan mempersiapkannya terlebih dahulu. Nah itu hal penting yang saya dapatkan hari ini. Jadi saya perlu latihan banyak, perlu persiapan banyak. Ya. Tapi saya memiliki kesiapan yang lebih besar hari ini, begitu Pak, dibandingkan sebelumnya. Oke, ya, ya soalnya saya lihat juga kan kalau tadi gugup Bu Imas hari ini ngobrolnya enak, menjelaskan sesuatunya enak. Ini salah satu yang mungkin menurut saya kelebihan kok. Lancar sekali bahasa tubuhnya, gaya bicaranya. Ini udah pantas sih jadi seorang narasumber sebetulnya. Amin. Oke, mungkin next time kita akan ngobrol lagi nih ya Bu ya, bahas kemajuan dari apa yang tadi Ibu refleksikan, Ibu rencanakan. Kemudian kita akan bahas tindak lanjut atau kemajuan yang nanti Bu Imas dapatkan. Kita akan ngobrol lagi nih. Hari ini ya saya cukup, sepertinya obrolan kita cukup di sini. Makasih juga udah mau ngobrol. Kemudian makasih udah mau berbagi. Sukses Bu Imas buat presentasinya besok ini ya. Amin. Terima kasih Bapak sudah meng-coaching saya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.